Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab Tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza ta'ani falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka lan nalikane padha takon ing sira Muhammad sapa ibadi pira-pira kawula ingsun Allah ngani saking ingsun Allah fa ini mongko satune ingsun Allah iku qaribun parek cedhek dekat banget uji penyembadane sapa ingsun Allah dakwat da'i ing dungane wong kang ndedonga ida ta'ani nalikane ndedonga sapa da'i ing ingsun falastajibu mongko padha ampreha kasempatan sapa ibadi limaring ingsun Allah wa yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi bi kelawan ingsun Allah langelahum supaya ana sapa ibadi iku yarsuduna padha pinter-pinter sapa ibadi. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 186 dengan tema hal-hal yang berhubungan dengan puasa, dengan subtema menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan kesempurnaan ibadah puasa. Asbabun nuzul menurut riwayat Abi Hatim, ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan seorang badui. Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat? Karena itu kita pelan saja ketika berdoa. Atau Tuhan Allah itu jauh sehingga kita perlu berdoa dengan suara keras. Mendengar pertanyaan itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW diam. Maka turunlah ayat ini dari ayat 186. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendengar kaum muslimin waktu berdoa itu dengan suara yang tinggi pada perang Khaybar. Lalu Kanjeng Nabi bertanya pada kaum muslimin itu, hai manusia kaumku, sayangilah dirimu dengan merendahkan suara dalam bertakbir, karena kamu tidak memanggil atau berdoa kepada yang tuli dan pada yang jauh dari kamu tidak. Sesungguhnya kamu berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mendekat, dan Allah adalah beserta kamu. Keterangan ayat 186. Di dalam ayat ini Allah menyuruh hambanya, ibadi itu hambanya, agar hambanya itu berdoa kepada Allah. Menyuruh ini sudah dijelaskan dulu. Serta Allah berjanji akan mengabulkannya, memperkenankannya. Tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya
memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Nah, ini. Jadi ya berdoa tapi juga menjalankan perintah Allah. Di dalam hadis banyak diterangkanlah hal yang berkaitan dengan doa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat Muslim ini, 3 macam orang tidak ditolak doanya. 1, imam yang adil. 2, orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka. 3 dan 2, seorang yang teraniaya. 2 hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga disebutkan lagi. Riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan Anas Sa'idah dan Ibnu Majah. Senantiasa diterima permohonan setiap hamba selama hamba itu tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahim. Dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan, tidak segera dikabulkan. Kemudian Rasulullah ditanya, gini pertanyaannya, apakah maksud segera dikabulkan ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, maksudnya ialah seorang hamba yang berkata, saya sesungguhnya telah berdoa, tetapi saya lihat belum diperkenankan. Karena itu ia merasa kecewa, lalu tidak berdoa lagi. Berdoa itu istiqomah sampai akhir ayat. Seperti anak kecil minta uang pada orang tuanya saja. Keliru. Memang walaupun ada pendapat yang mengatakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan maha kuasa, Allah itu maha mengetahui, dan Allah maha mengatur segalanya. Jadi diminta atau tidak diminta, Allah berbuat kehendak Allah, sehingga manusia tidak perlu berdoa lah, nggak usah. Nah ini. Tetapi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini, ayat 186 ini. Dan bertentangan dengan hadis-hadis Kanjeng Nabi tadi itu loh. Ya kita berdoa biar ada andap asor, tawadu, ada hubungan. Kok sombongan gak ada berdoa kok sombong. Mbah Kiai mengajarkan santunya, kita berdoa, kita tidak berdoa itu sombong. Memang gitu Mbah Kiai ajarannya. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, memang ada beberapa sebab itu. Contoh sebabnya, pertama, tidak memenuhi syarat-syarat yang semestinya. Kadang tidak wudu, contoh itu. Contoh aja. 2, tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan dimohonkan oleh hambanya. Tidak mutlak ini loh. Tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang lebih baik bagi pemohon itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Pasti dikabulkan. Kabulkan itu tidak sekaligus diganti lebih baik di dunia sampai di akhirat. Itu jelaskan ini. Jangan berdoa seperti anak kecil minta uang pada ibu atau bapak. Lain itu. Dalam ayat ini Allah menghubungkan antara doa yang dijanjikan akan dikabulkannya itu dengan ketentuan bahwa hamba-hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Tidak semudah. Nah, ini persyaratannya itu menjalankan perintah dan beriman menjauhi larangannya. Selain itu doa hendaklah dilakukan dengan khusyuk, keadaan suci, syukur menghadap ke kiblat, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dan bukan doa untuk menganiaya orang, memutuskan hubungan, silaturahim atau dendam, tidak boleh. Ya Allah ya Tuhan, temanku yang jatuh, yang menyakiti hatiku, hancurkanlah. Jangan. Doakan yang baik-baik. Berdoa baik itu kembali kita kebaikan.
Memang segala sesuatu harus menurut syarat-syarat atau tata cara yang baik dan dapat menyampaikan kepada yang dimaksud. Kalau seorang berkata gini, ya Tuhanku ya Allah, berikanlah kepadaku 1.000 rupiah. Minta uang pada Allah 10 rupiah. Itu tanpa melakukan usaha, tidak kerja. Fisik kita itu kan milik Allah, ya kerja usaha untuk mendapatkan 1.000 rupiah itu. Caranya gitu. Kalau dia itu tidak mau berusaha, ya itu namanya tidak berdoa, itu namanya orang jahil itu. Jadi itu permohonan seperti itulah tidak ada artinya. Doa toh, ndak usaha, itu tidak ada artinya. Sodaqah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.